Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam, ulun doakan pian mudah-mudahan masuk surga, amin. Yang pinakulir jawab salam, mudah-mudahan masuk angin surga juga. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal makani bisalamah wal afiyah min kulli baliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Hadratul kiram, para habaib wasyaraib, para alim ulama, terwabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim SAG. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah umur panjang, sehat badan, diberikan kekuatan lahir batin, agar terus bisa memperjuangkan agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Latif, juga kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan umur panjang dan sehat badan, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun hormati guru daripada kawan guru ulun juga, ya Allah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Anwar Ardabili. Rasa kayak apa semalam beliau yang menjemput. Beliau ini kawan daripada guru ulun. Bayangkan bian, kada pantas rasanya ulun ini dijemput beliau. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas kebaikan beliau. Kita doakan mudahan beliau selalu diberikan kekuatan lahir batin, mudahan beliau selalu diberikan kekuatan agar terus memperjuangkan agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhinal kiram, kawan seiman, seperjuangan, sependeritaan. Masya Allah, ulun bahagia malam nih melihat kawan seiman, seperjuangan, sependeritaan di pondok pesantren di tanah Jawa Amsilati Bahari. Masya Allah, ulun di sini nih bukan hadir di sini bukan untuk berceramah, boy. Ulun kada bisa berceramah. Berceramah di sini nih ulun umpamakan jer ulun nyambat guru Fahrudin tadi bailang. Nang kaya orang bejaja tungku di negara, tahu tungku lah, Bu. Tungku ya tungku tuh, boy, yang kada tahu cari di Google. Orang bejaja tungku pian di negara itu kada payu. Karena orang negara itu bulah tungku. Sama ulun berceramah di sini. Bapak ulun ceramah di sini kada payu. Yang diceramahi buhan guru-guru pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat,
yang ulun ceramahi ipar-ipar Gus Lutfi bukan penceramah beritaan. Malunya sebenarnya. Napa lagi yang diceramahi? Sebenarnya hadirnya ulun di sini nih kada lain hanya untuk melepas rasa kerinduan ulun dengan kawan-kawan, terwabila khusus kepada Gus Lutfi. 10 tahun pian kami kada suah berdapat setelah kami keluar dari pondok pesantren Hidayatul Muhtadin atau pondok pesantren Amsilati. Tetapi karena pertemuan kami yang singkat itu, kenapa ulun padahkan singkat bu? Ulun memondok sudah berbini anak seekor, bapak anak lawas, bini mau WA terus, bulik jadi bapak anak lawas 3 bulan je ulun bulik ulun kada tamat biar tamat Jepang dengan guru bari lah dilaju Yisidin paham kada paham yang penting tamat dulu jam 12 jam 11 Yisidin belajar ngangap pian mengantuk besar kada paham juga cuma insya Allah ada berkahnya yang penting hatam itu pian bini nyuruh bulik ngalih mun bini sudah menyuruh bulik yang biar penceramah tuh keluar kemudian sampai ke rumah tuh jadi kucingnya ngalih ini bini ini tapi nak ceramah berapi-api boleh ke rumah jadi kucing jadi kucing kenapa aja bini iya ini lagi pertemuan kami karena Allah akrab benar ulun dengan Sidin dengan Mukhtar Lutfi ini akrab benar biar karena apabila orang tuh ada keakraban boy pasti ada kesamaan kami berdua nih ada kesamaan apa kesamaannya ketujuh makan di warung tiap malam kami makan nasi goreng cospleng. Dan memang luar biasa bakawannya kawan nih pian macam-macam. Kawan yang bujur-bujur kawan tuh Masya Allah ya bos nih bang. Kenapa? Cospleng itu nasi gorengnya nyaman. Tambah pulang nyaman karena apa? Karena cap gratis ditraktir. Jadi nyaman makan bari. Ya Allah jadi ulun malam ini judulnya guru ulun bakisah aja mengisahkan alangkah beruntung dan bahagia Adinda Dayah pian mendapatkan Gus Mukhtar Lutfi ini. Jangan diragukan lagi kebaikannya. Kenapa? Ulun saksi hidupnya. Pemurahnya luar biasa. Yang cari laki itu biar kada bungas asal pemurah. Mau dapat laki mau kada bungas pemalara pulang. Timbai jaga banyu. Amun beliau nih Allah karim pian. Malam kami keluar minuman mijon. Subhanallah, maka disitulah aku rindu setelah beliau WA tawak aja ke anu ke Tungkal untuk menghadiri pernikahanku. Senangnya bukan main ulun luar biasa syukurnya ulun kepada Allah Ta'ala setelah mencari tiket ulun di Pangkalan Bun kada dapat pian jurusan Jakarta cari pulang ke Sampit kada dapat juga atas izin Allah pian karena memang bujur hendak berjumpa hanya karena Allah dapat tiket ke Palangkaraya dari kampung ulun ke Palangkaraya 9 jam aku naik bis kada apa-apa aja kok ini demi kawan tercinta itu pian yang kedua pulang karena aku kada suah ka Tunggal insyaallah guru bungas pian guru dari bahari bungas ya Allah ya Rasulullah. Makanya alangkah beruntung pian Adinda Dayah mendapatkan Masya Allah alim. Jangan pian ragukan lagi apa lagi ulun berceramah masalah perkawinan misalnya melajari itu ini Sidin lebih alim dari ulun. Kenapa? Mondok lebih lawas dari ulun. Nyata banyak Sidin ilmu. Jadi napa aja ulun yang ulun sampaikan malam nih ulun ya udah berkisah seadanya ya Allah ya Gus lah ku ceramah nih ini kakak itu ceramah nih guru arda bile nak lawas nak setumat kakak itu amploknya ada guru kada mengharap amplok ulun guru dari bahari ulun ceramah kada pernah ulun mengharap amplok doh isinya kada juga boy cuma kada diberi ulun tunggu sebulan di sini bagaya guru mau bujuran. Nah, dari ceramah pengantinnya, kayaknya dulu sedikit, lah, berkisah supaya pian ketahui. Cuma memang kita nih harus memang bujur-bujur karena Allah. Guru kita pernah berpesan, ya Gus, kalau kita keluar pondok tanamkan sifat ikhlas. Kalau ikhlas tuh melekat dalam hati, kada suah sakit hati. Tapi kalau kada ikhlas, siap-siap pian sakit hati. Bujur itu pertama ulun bisa ceramah Ustaz Hardabili diundang orang sawitan di kampung ulun sana. Itu pun bukan mengundang ulun sebenarnya.
cuman sekedar pengganti yang penceramah awal kada tulak karena garing. Ditelepon pian jam 5 sore acaranya habis isa. Guru kawakah menggantikan guru si anu? Kawak ya ulun. Kayak apa aja raja ulun? Kada kau diambili guru kawak pian tulak seorang. Kada apa-apa ya ulun. Tulak ulun bermotor pian. Jauh tulak ulun. Cuma namanya hanyar pemain hanyar nih. Dasar ada terbayang-bayang amplok coklat tuh biar. Karena di sawitan tuh amploknya coklat. Ya amplok nih warna apa di orang tuh maanukan juga mun coklat biasanya terbanyak isinya. Amun putih bisa-bisa aja. Ini yang membuktikan bahwa pandir paguruan itu bujur. Setelah ceramah, apa yang ulun niatkan guru Arda Bili dapat ya. Coklat warna coklat tabal luar biasa. Setelah mengambil nih berbunga-bunga hati. Kenapa? Yang diniatkan pas. Uja ulun tabal gini. Amun kada 2 juta, 2 juta setengah. Langsung masukkan biar. Nah, senangnya pemotor. Malang kada dapat ditolak biar. Di tengah jalan motor tuh beguyang belakangnya. Setelah dilihat bucur Gus Julun kada hakun aku mendurung pada hantu nih. Hancur kah? Tetap ora paksa. Dasarku hayakku paksa biar. Hancur pian bando. Jam 12 malam ulun ketok tukang tambal. Mau bukai? Julun paman tambalkan Pak. Tambal kan? Anu kada kalau ditambal lagi guru aja. Kenapa Julun? Hancur ujarnya. Anu Julun ganti yang hanyar. Aja berapa Julun ganti yang hanyar? 40 dan upahnya karena malam ini 10 akun lapian. Kada apa-apa Julun bayar 50.000 ha. Amplop belum membuka lagi. Tambal 2 juta. Setelah tuh pian guru disir kada memudal dari rumah guru. Ulun anak membayar itu pian berpatak pian di belakang bengkel tuh. Ulun buka amplop pian. Setelah ulun buka Gus nang kaya disembar halilintar malam hari. Kenapa sebab isinya 2000-an beratan. Maju ulun setelah dihitung pas 50.000. Ujar ulun bangsatnya buhannya nih. Dekat aku kan mencarikan rezeki tukang tonggal ban kenapa hakun tuh kasawit nih. Ingat pandir peguruan habis motor tuh. Ya Allah ya Rabbi, inilah ujar guru. Apabila kada ikhlas ditanamkan dalam hati ikan nakai, siap-siap pian sakit hati kena keluar. Dari itu ulun kada mengharap lagi ulun. Kenapa sebab? Karena berceramah bukan tujuan mencari duit. Bicara guru. Berdosa hukumnya niat berceramah mencari duit. Cuma lebih berdosa pulang mengundang guru kan diberi duit. Kasihan gak? Sama dengan apa aja hendak duit. Apalah aja sih Den. Ini ulun bahari di Amsilati itu setiap kamar jambi itu ulun masuk pakai kisah aja gawian ulun. Kisah aja ulun sampai tagur abah sampai malam ketawaan. Ya Allah ya Rasulullah. Nah kita kembali ya, karena ada lawas juga karena habislah ada lawas juga ulun kasihan juga dan pian. Ulun ini suah juga jadi pengantin hanya. Pindah kuler pian asal di luar rumahnya pindah mengantuk aja mata. Jadi ulun paham aja utara. Namanya pengantin hanyar gitu. Jadi berbicara buai tentang pernikahan nih, kalaulah sembahyang tu ibadah, jangan main-main dalam sembahyang. Amun zakat tu ibadah, jangan main-main dalam berzakat. Kalaulah nikah nih adalah ibadah, jangan main-main di dalam nikah. Karena apabila main-main dalam ibadah, berarti kita mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini adalah ibadah, bujur-bujur niat kita hanya karena Allah, ittiba' li Rasulillah, mengamalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati kata Nabi. Nikah tu sunnahku kata Nabi. Faman lam yarghibat sunnati falaysa minni. Orang yang kada mau nikah padahal sudah mampu, baik usianya, baik duitnya, baik ilmunya, tetap kada mau menikah, bukan termasuk daripada golonganku kata Nabi. Maka dari itu yang jomblo-jomblo dakah lekasi kawin, karena dengan nikah bisa kawa menundukkan pandangan ini. Kenapa akhir zaman ini ngalih kita menjaga pandangan? Anu kami itu pian, anu kami tunggal nih kurang lebih ya gitu leh. Amun ada kami itu pian serba salah. Amun bermobil di hadapan kita ada anak muda bermotor ninja yang terjunggit muridnya tanah begunjingan dengan binian tuh kan kadang berbaju kaos handap. Apabila terjungkit kayak ini tak angkat di atas, apabila tak angkat di atas haris kelihatan. Kita menyupir di muka ada kawa kan nengok ke kiri ke kanan, tengok ke kanan ada pulang bermotor, paha pulang, paha juga bang putih hiram. Jadi kita
jadi serba salah ya ini. Jadi para pemuda-pemuda yang belum nikah, lah kasih nikah biar berada duitnya guru aja. Ada apa-apa orang anak guru-guru pondok nih nyaman aja, insya Allah banyak aja yang anon yang bertawar. Aman kami, oh nih tunggal nih. Menanu kami bertawar. Jadi kalau memang ibadah maka jangan main-main dalam ibadah. Bina rumah tangga bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dari lisan mulia Nabi kita Muhammad keluar, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, bagaimana kita menghiasi rumah tangga itu? Bagaimana rumah tangga itu laksana surga? Tentunya dihiasi dengan akhlakul karimah. Baik nang laki beadab, nang bini beadab, nyaman bian. Nang laki dan bini kayak apa adabnya, bini kayak apa beadab dan laki. Kada usah lagi ulun sampaikan, karena berdua-dua sama-sama dari pondok pesantren. Nang kayak pinang di balah dua, insya Allah bos rumah tangga pian diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyaman, amun sudah beadab, bapandir beadab, romantis pian. Ingatkan Gus lah, pokoknya pian sampai kapanpun tetap romantis. Jangan kita bayi pengantin hanya raja romantis. Sudah tuha kena lain sambatan. Lagi hanya kawin ayang mbak ayang. Lahir anak si ikong, abahnya utuh dan rumahnya utuh. Bongkok sedikit, kemanangkok jadi bini. Nang bini bapak naho ke pasar nawainya. Nah, kok ada bagus lagi boy. Ini makin tuha tuh pian, makin kita mengkawak makin romantis. Makin romantis. Nabi memanggil Aisyah Humairah, itu harus kita panggil panggilan istri yang mana panggilan tuh maulah senang. Bini sama juga panggilan suami dengan panggilan yang maulah senang laki. Nyaman tuh rumah tangga biar. Saling pengertian dalam rumah tangga nyaman. Namun kada pengertian ngalih pian rumah tangga. Walau rumah kita misalnya seperti istana, walau rumah kita penuh dengan mahligai perhiasan, tapi tanpa didasari saling pengertian tidak akan pernah nyaman. Walau rumah seperti istana tapi laksana neraka. Walau rumah seperti bubuk derita, makan sepiring berdua tapi penuh dengan rasa cinta, saling menghormati di antara keduanya, rumah bubuk laksana surga. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang disebut rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, terwabil khusus rumah tangga daripada akhinal kiram Al-Ustaz Muhammad Mukhtar Lutfi. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sudah bagus, lanjut ya, lanjut kira habis sudah modalnya. Lanjut ya Bu. Kira-kira paham gak ulun bahasa tadi? Emang kada paham di dia mah kurang tertawa empat tertawa. Emang kada paham tuh. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guru kami pernah berpesan, Ustaz Dzulkarnain, ujar guru Rahadi kena apa ikam berumah tangga, satu aja pesan gue aja sedih. Kenapa guru? Tanamkan rasa sabar yang begitu mendalam di hatimu. Kenapa guru? Karena waktu kita berumah tangga atau kita hanya mengenal istri kita hanya sehari, 2 hari, 3 hari, itu belum ketahuan lagi. Kena jasidin, ikam pasti akan menemui yang namanya permasalahan di dalam rumah tangga, yang di situ kau harus dituntut sabar. Kenapa itu sebujur juga biar lagi belum kawin tuh biar semua indah, bini masya Allah, kita belum tahu pang sifat masing-masing. Nang bini kada tahu sifat laki yang sebenarnya, yang laki kada tahu sifat bini yang sebenarnya. Kina hanya nak kawin, sesudah kawin berumur 1 tahun 2 tahun, tahu tuh laki pengoler, tahu bini pengoler, tahu. Jadi disitulah Yesidin harus bisa menerima dengan hati yang ikhlas bahwa inilah biniku, harus siap-siap Yesidin kita merubahnya dengan kasih sayang. Itu sabar. Kenapa sebab? Yang namanya rumah tangga sakinah bukan rumah tangga orang yang kada suah bakalahi. Siapa aja yang berumah tangga, orang awam atau ustadznya, pejabat ataupun rakyatnya, pasti ada masalah dalam rumah tangga. Kada bisa kada. Pasti yang namanya bisa berarangutan, pasti ada. Tergantung orangnya aja menyelesaikan kayak apa. Itu ulun bisa berangutan aja. Talambet na WA merangot bini.
Dari lawas mah WA. Napa aja lawas bujur membalas, asik bujur. Kadi sana aja. Napa aja kok asiknya. Nya binian tuh share kayak itu. Salah sedikitnya macam-macam dugaan tuh nah. Nang kaya laki ini pemungasnya. Jadi buah pian jangan terlalu boleh mencintai buah, cuma jangan terlalu. Boleh jadi orang yang kau cintai bakal kau benci. Membenci jangan terlalu. Boleh jadi orang yang kau benci bakal kau cintai. Yang nyaman apa? Khairul umur awsatuha, sadang-sadang aja. Ini yang tengah tuh nyaman. Nah yalah, pertengahan aja kita jangan terlalu biar pian dihimet mikirkan laki tukutan kawin. Kamu dasar takdirnya kawin nanya. Nya manusia nih banyak akal. Kemun ayam masuk ke dalam kandang kunci kada keluar lagi. Manusia kurung dalam kamar atas dek bungkasnya. Jadi pian berserah diri kepada Allah Ta'ala aja. Karena yang menjagakan hati itu Allah Ta'ala. Jadi minta dengan Allah Ta'ala, jagakan hati lakiku ya Allah. Nah, amun inya pindah kijil sedikit, pulaskan telinganya sedikit. Nah, gitu teman-teman. Masya Allah. Jadi kalau rumah tangga dihiasi dengan akhlak tuh biar luar biasa rumah tangga. Ya Allah, saling mengerti itu penting biar. Nang bini mengerti kayak apa laki, laki mengerti nang kayak apa bini, nyaman nang sudah biar. Nyaman saling pengertian kok. Amun kisah orang bahari maka mau orang bahari ini kisah aja Pak. Tahu maka Guru Fahrudin inilah kan tidak. Ulun kisah ulun nyamet Guru Fahrudin mengisahkan kisah pian kada payu juga di sini. Jadi guru amun saling mengerti itu nyaman Gus. Ya kalau orang bahari gara-gara kada mengerti lalu ngalih. Lah orang bahari ya kisah pakaian. Orang bahari cuai jasidin hanya habis kawin. Nama orang bahari itu aja kada ada pacaran. Kayak Gus nih, Masya Allah, menggantar aku guru jasidin. Ngomong aja kayaknya. Nyaman ke pacaran habis nikah habis leh. Masya Allah, menggantar jasidin, menggantar aja. Ada suah ya lah. Masya Allah, cuma menggantar nyaman leh. Ya Allah. Orang bahari berkisah kada paham, nang laki kada paham, nang bini kada paham. Malam kedua kada bararawaan. Malam ketiga si ikung di bawah, si ikung di atas. Ini takutan, menggetar tadi Pak. Cuma orang bahari harap bahasa sindiran nih. Aja nang laki pesawat mau mendarat, ya laki. Nang bini kada paham, pediam bini, uja laki. Besar juga bini ini kada paham deh laki kada maksa juga. Malam kedua hanya diberi ilham. Oh ya bini pesawat mau mendarat tuh anak itu iya hanya menjawab cuma terlambat sudah. Lapangan sudah siap. Ujar laki maraju kan sudah. Lapangan sudah siap. Nang bini pesawat rusak jarak. Oh maraju sidin. Malam ketiga biar hendak pulang lagi. Pesawat artinya ampih sudah rusak. Pesawat ingin mendarat dia pulang. Laki bini pulang sare. Jangan laki jangan bini. Lapangan licak jadi rupanya sampai haid kada tegawe. Nah jadi itu kisah aja, kisah wara. Jangan ada Guru Fahrudin memanasi Guru Fahrudin mana. Sidin nggak hadir tadi langsung pertemuan. Masya Allah anak diundang ya di Pangalambun insya Allah. Nah jadi saling pengertian nih luar biasa Gus. Jadi kalau saling pengertian nang bini tahu bahwa memuliakan suami itu pahalanya gana kada usah lagi ulun jelaskan. Mungkin adinda daya sudah paham ladang daripada amal tuh berbakti dengan laki biar betapa kena sebanyak apa daki yang ada di pakaian laki sebanyak itu inya keluar sebanyak itu juga dosa-dosa seorang istri diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulahkan banyak satu gelas air teh diberikan kepada sang suami dengan hati yang ridho. Hati ridho itu buai muha kada merangot. Ini ada juga maulahkan banyak muha rakai kayak kerupuk di kaca. Kada mau, kada dapat padilah kada ada. Yang dapat padilah tuh maulahkan segelas air nang makai laki dengan hati yang ridho. Apa ajaran Nabi? Satu gelas air itu bisa memadamkan api neraka jahanam.
konon katanya api neraka akan pernah padam walaupun kita siap dengan seluruh air yang ada dalam dunia, tapi satu gelas air yang dibikinkan oleh seorang istri kepada suami dengan hati ridho, maka api bisa dipadamkan dengan satu gelas air itu. Nah, jadi mulai esok ulahkan benyu laki buat dengan catatan hati senang meulahkan tuh pian munnya bini ni baik, yakin ulun laki tuh ada mau lagi mencari yang lain, bapak lagi cari yang lain, yang di rumah baik saling pengertian, belum lagi meminta banyu sudah ada, datang kena dari maajar dari apa lauk sudah siap, maaf yang bi laki tuh himong benar kayak itu ya Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita nih ibu-ibu yang hadir malam ini menjadi ibu-ibu yang soleha, rumah tangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Itu Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada permasalahan Gus, ana sebagai kawan yang lain juga hadir malam hari ini, teman yang akrab, keluarga yang menyayangi diri ente, saudara-saudaramu, orang tuamu dan mertua juga hadir. Kami yang hadir di sini hanya bisa menghantarkan engkau ke dermaga, yang mana kami hanya bisa mengiringi dengan doa. Adapun ente akan mengharungi rumah tangga menyeberang lautan yang begitu luas terbentang. Yang ketahuilah wahai saudaraku, yang namanya laut tidak akan pernah sunyi dari ombak dan gelombang dan badai. Maka dari itu ente sebagai nahoda, ente sebagai nahoda kapal, hati-hati mengendalikan kapal. Karena apa sebab? Apabila ente kurang berhati-hati, kapal ente akan tenggelam di dasar samudra yang begitu dalam. Maka dari itu bekerja samalah dengan seorang istri. Apabila ente bekerja sama dengan seorang istri dalam mengendalikan kapal, maka ente akan selamat sampai ke pantai kebahagiaan yang dinantikan oleh rahmat Tuhan, yang rumah tangga mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami sekali lagi hanya mengantarkan di dermaga dengan mengiringi doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, Allah jaga rumah tangga antum, Allah Subhanahu wa taala berkahi rumah tangga antum, sehingga rumah tangga mendapatkan rumah tangga yang diinginkan oleh sekalian insan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita dititipi seorang istri, kalaulah seorang istri dititipi seorang suami, tentu itu adalah nikmat dari Allah. Namun sebahagian nikmat itu juga adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya nanti kita akan dipertanyakan siapapun, karena kita semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin pasti akan ditanyakan. Adapun kita adalah sekurang-kurangnya pemimpin dalam rumah tangga. Kita akan pertanggungjawabkan anak dan istri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum wanita, kalian apabila sudah diijab kabul di hadapan penghulu, sesungguhnya dikatakan apabila belum menikah, apabila kalian belum menikah, surga di bawah telapak kaki ibu. Namun setelah ijab kabul terlaksana, maka surga di bawah telapak kaki suami. Kenapa? Sebab disitulah dikatakan ridha Allah tergantung daripada ridha suami, murka Allah tergantung daripada murka suami. Maka dari itu ibu-ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, hormati suami, sayangi suami, walaupun kayak apa dia adalah pemimpin dalam rumah tangga, walau kayak apa sudah menjadi fitrah kehidupan manusia. Seorang perempuan wajib patuh dan tunduk kepada sang suami, beradab, berakhlak, melakukan suami dengan baik. Itu adalah ibadah yang sangat besar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sayangi laki. Jangan sampai akhir-akhir zaman ini nang bini harat dengan laki. Laki julun tadi, laki ke rumah jadi kucing aja laki. Ya, di kantor mamai pono karyawan, sampai ke rumah inya pulang mami bini tunduk aja. Nah itu hati-hati bian. Ya Allah, kayak apa kita beribadah, sebanyak apapun ibadah, laki kada ridha, Allah tidak akan pernah memandang dan menerima ibadah pian buat. Sayyidina Ali bercengkram-cengkraman, Sayyidina Ali bersanda gurau dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Tidak terasa keluar kata-kata Fatimah yang menyinggung perasaan Sayyidina Ali.
sehingga Siti Fatimah meminta ridha, meminta maaf, sehingga mengelilingi badan daripada Sayyidina Ali sebanyak 7 kali keliling agar supaya Sayyidina Ali meridhakan kesalahannya. Setelah Sayyidina Ali ridha memaafkan kesalahannya, Siti Fatimah mengadu kepada ayahnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayah, satu saat pada satu ketika aku sedang bersanda gurau, tidak sengaja aku mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan suamiku baginda Ali. Apa kata Nabi kita Muhammad? Wallah, wahai Fatimah, walau kau adalah anak kandungku, andaikan tatkala Sayyidina Ali sedang marah dan tidak redha kepadamu, dan ketika itu pula Allah mencabut nyawamu wahai Fatimah, demi Allah aku ayahmu tak akan menyolatkan jenazahmu wahai Fatimah." Bayangkan Bu, kalau terjadi dengan kita, pian sarik misalnya, mau ulah laki sarik, lagi pian misalnya mamai laki, pian tuh, aku tuh menyesal kawin dengan pian tuh, tahukah? Pian ini sudah kada bunga, kada berduit, jika aku jadi dengan mantanku semalam, 3 kali sudah haji. Laki sakit hati mendengar, lagi mamai, cabut malaikat nyawa pian di situ. Mati kada membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Minta maaf dengan laki pian. Maka dari itu memang rumah tangga itu harus diterangi, dihiasi dengan ibadah. Rumah tangga kalau dihiasi dengan ibadah, walaupun sederhana, bahagia pian. Rumah tangga tuh biar sederhana, tapi ibadah orangnya. Nang bini penyembahyang, laki penyembahyang, baca Al-Quran, nyaman rumah tangga pian. Amun sudah laki kada penyembahyang, bini kada penyembahyang, rumah jadi sarang hantu, gak ada nyaman pian rumah. Tiap orang beribadah tuh mesra dua laki bini. Lihat tuan guru-guru mesra dengan bini, sembahyang berjamaah, masya Allah. Ayo deng kita bermagrib, nang bini ayo kak kita bermagrib, sembahyang, nang laki berdoa, nang bini mengaminkan. Sungguh romantis pian. Apalagi ngaran laki Hamdi, ngaran bini Hamidah, mah cocok bener. Sami Allah liman hamidah, jeneng laki. Ujarna Hamidah pulang menjawab, Rabbana lakal hamdi. Nah, seikung Hamdi, seikung Hamidah. Jadi luar biasa. Nah, rumah tangga mensembahyang nyaman pian rumah tangga tuh pian. Maka dari itu pian, hiasi rumah tangga kita dengan ibadah. Kembali pula kepada permasalahan. Jadi Gus, ulun kada panjang lebar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan satu saat juga Gus Lutfi kawa ke kampung ulun Pangkalan Bon. Bawa bini pian Gus kita berjalanan di sana Pangkalan Bon pian. Pangkalan Bon ini kita tapi terkenal kada boy. Mulai terkenal semalam pesawat apa yang gugur ke Pangkalan Bon. Nah itu benar orang tahu arti Pangkalan Bon gara-gara pesawat gugur. Amun dipadahkan Pangkalan Bon kita tapi tahu orang sampit Palangkaraya itu aja. Jadi alhamdulillah ulun sampai di sini memperkenalkan diri. Jadi jangan menganggap di sini malam ini ulun menasihati, jangan menganggap ulun menceramahi buhan bian. Di sini orang alim-alim, di sini memang gudang ilmu. Ulun kada kawa apa-apa, kada kawa panjang lebar. Namun mudah-mudahan pertemuan ini karena Allah, perpisahan karena Allah. Tempat ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ulun terakhir bepantun aja. Kalau ada Gusai sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Ustadz Ardabili amun ceramah nih kurang panjang, kawai diundang sekali lagi. Dan terakhir pulang nih, kalau kawin sungguh mantap hati, jangan kawin sering cerai lagi. Aras bergoncang, Allah murkai orang yang suka mencerai istri. Walau halal Allah paling benci orang yang suka mencerai istri. Allah benci semua lelaki perempuan sebagai pemuas diri. Nyatakan itu haja ulun menasihati walaupun sebagai syair bian. Mudah-mudahan berkah sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.